Baik, saat ini kami akan memaparkan rencana bisnis budidaya cacing tanah Lumbricus rubellus ditinjau dari aspek finansial dan non-finansial, dan diajukan oleh saya sendiri Agrawanto dan DAS Makassar. Kita masuk pada latar belakang. Cacing tanah spesies Lumbricus rubellus merupakan jenis cacing yang sangat potensial untuk dibudidayakan. Pasalnya, jenis cacing ini memiliki pertumbuhan lebih cepat dibanding dengan jenis cacing lainnya. Dalam industri farmasi, cacing ini banyak digunakan sebagai bahan obat dan bahan kosmetik. Bahkan, permintaan akan cacing tanah terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam jumlah besar. Namun begitu, ketersediaan cacing tanah jenis ini masih terbatas dengan harga relatif mahal, karena belum banyak yang melakukan budidaya. Melihat kondisi tersebut, maka kami tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Termasuk pada aspek finansial, termasuk pada investasi awal yang terdiri dari sewa tempat produksi 15 juta, bangunan cacing 8 juta, mobil pickup 30 juta, promosi 1 bulan 200.000, banner 55.000, dengan total investasi awal 53.255.000. Penyusutan dan kita masuk pada penyusutan dan depresiasi. Penyusutan di sini ada satu item, yaitu mobil pickup dengan penyusutan per tahun 10 juta dan depresiasinya sebesar 1.201.527,78. Kita masuk pada revenue. Rata-rata per hari menjual 40 sak dengan harga Rp45.000 per sak, dan pendapatan per hari 40 sak dikali Rp45.000 didapati sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan per bulannya sebesar 54 juta. Kemudian kita masuk pada biaya tetap yang terdiri dari perawatan mobil sebesar Rp1.500.000, perawatan cacing Rp750.000, dengan total biaya tetap Rp2.250.000. Kita masuk pada biaya variabel yang terdiri dari listrik sebesar Rp100.000, log jamur Rp180.000, kemudian pakan 15 juta, kain kasa 300.000, keranjang 1.800.000, bensin 3 juta, air 500.000, timbangan 1.500.000, ember 50.000. Kemudian total biaya variabelnya sebesar 22.430.000 dan total biaya per bulannya sebesar 24.680.000. Kita masuk pada terminal cash flow. Untuk mendapatkan terminal cash flow harus mencari atau mendapatkan dulu EBIT dan IT, baru didapatkan terminal cash flow sebesar 36.508.152,78. Dan di sini kita masuk pada cash flow-nya. Di sini dapat dilihat cash flow bulan 0 adalah minus Rp53.255.000 dengan NPV sama dan diskon faktornya yaitu 7%, dan hasil akhirnya didapati NPV-nya sebesar Rp292.992.784,8 dan IRR-nya didapati 50%. Kita masuk pada penilaian kriteria investasi. Yang pertama, payback period. Payback period ini didapati 2,01005733 bulan. Artinya layak karena lebih kecil sama dengan 12 bulan. Internal rate of return 50%. Layak karena IRR
lebih besar sama dengan bunga modal 7%, dan net present value 292.982.784,8. Kesimpulannya layak karena NPV lebih besar dari investasi. Dan keempat, profitability index. Profitability index ini 6,505016953, layak karena PI-nya lebih besar sama dengan 1. Dan kelima, break even point. Break even point ini terdiri dari break even point unit dan break even point rupiah. Break even point unit sebesar 79 sak dan break even point rupiah sebesar 3.567.1,566. Kesimpulannya akan mencapai titik emas pada 79,266 sekian sak dan 3.567.1,566 rupiah. Selanjutnya aspek non finansial akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Makasu. Baik, kita masuk pada aspek non finansial. Aspek pemasaran, yang pertama segmentasi. Segmentasi pasar dari CV Rubellus House adalah masyarakat Sulawesi Utara. Yang kedua, targeting, pabrik obat herbal, usaha peternakan unggas, pemancingan ikan, perkebunan atau pertanian. Yang ketiga, positioning. Posisi pasar dari CV Rubellus House adalah menciptakan image di benak pelanggan sebagai perusahaan yang memproduksi ternak cacing yang berkualitas dan memiliki banyak manfaat. Analisis persaingan ini dilakukan dengan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Berternak cacing tanah tidak begitu sulit. Risiko rugi atau gagal kecil dengan modal yang relatif tidak besar. Usaha ini mudah dilakukan karena bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, weakness atau kelemahan, adanya hama predator yang dapat memakan cacing. Adanya hama kompetitor yang dapat bersaing dalam hal pakan cacing. Jika proses pengemasan salah, maka dapat menyebabkan cacing stres sehingga dapat mati. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Permintaan pasar tiap tahunnya meningkat. Masih sedikit bisnis cacing di masyarakat. Yang terakhir, threats atau ancaman. Munculnya pesaing dengan kualitas yang lebih baik sesuai keinginan pasar. Munculnya pesaing modal kuat. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk, kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran atau marketing mix melalui strategi harga dan strategi promosi. Aspek manajemen dan organisasi. Struktur, organisasi, dan manajemen. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, pemilik atau manajemen. Yang kedua, bagian keuangan dan administrasi. Yang ketiga, bagian pemasaran. Dan yang terakhir, bagian karyawan. Aspek operasi dan produk. Yang pertama, memulai budidaya cacing tanah. Buat rumah cacing tanah yang aman. Persiapkan media atau lingkungan cacing. Persiapkan makanan yang dibutuhkan. Mulai pengadaan indukan cacing, lakukan perawatan rutin, panen dan pengemasan cacing. Yang kedua, faktor umum kegagalan budidaya cacing. Yang pertama, kurang serius atau sekedar coba-coba. Kurangnya kontrol terhadap hama, media padat, media terlalu basah atau terlalu kering. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, usaha ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat.
Usaha budidaya cacing tanah ini adalah usaha yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu manfaat adanya usaha budidaya cacing tanah ini adalah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tempat usaha sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di sekitar tempat usaha tersebut. Yang kedua, dalam usaha budidaya cacing tanah ini juga tidak menghasilkan limbah yang dapat merugikan lingkungan karena pakan dari cacing itu sendiri adalah dari limbah rumah tangga dan home industry. Sehingga apabila dilihat rencana pengembangan usaha pada aspek sosial ekonomi lingkungan, pengembangan usaha budidaya cacing tanah ini layak untuk diusahakan. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian dari berbagai aspek, usaha budidaya cacing tanah ini layak untuk diusahakan. Karena jika ditinjau dari aspek finansial atau keuangan, dalam setiap penilaian kriteria investasi maka didapati memiliki kriteria yang layak untuk diusahakan. Begitu juga dari aspek non-finansial, ditemukan bahwa usaha ini memiliki potensi pasar yang luas dan sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, kesehatan manusia dan hewan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kajian studi kelayakan bisnis budidaya cacing tanah ini mendapatkan kriteria yang layak. Dan terima kasih.